Bapak minta kepada siapa tugasnya ya? Oh ya, si Hafsa. Ya, silakan dipimpin dulu doa. Kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan belajar. Oke, silakan. Doa mulai. Bapak mengingatkan agar kita selalu berdoa terus setiap akan memulai kegiatan ya. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Bapak absen dulu. Sika Apriani masuk tidak? Hadir. Ya, Eli Sapitri. Erwin Maulia. Fatma Octavia. Ya, sehat. Alhamdulillah. Oke, Hafsa. Ya, kebetulannya ya. Ya. Jumiati. Oh, di depan ya. Oke, Junia. Hadir. Kemudian Minta. Ya. Milan. Oke. Nesa Amelia. Febrianto. Hadir ya. Oke, ini bujang ganteng masuk hari ini rajin. Disiplin ya. Oke, Rian Saputra. Hadir. Robi Hari Anggara. Gimana ini anaknya? Sakit apa? Gimana? Sakit ya? Oke, kawannya yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Kemudian Rosa Putri, ya. Rosmini, Septiani, ya Septiani masuk. Siti Rahmati, Tera, mana Tera? Hadir. Tia Amelia Putri. Oh itu ya, Tia. So, Bintang. Ya. Jadi yang nggak masuk hari ini satu ya. Mudah-mudahan teman kita cepat sembuh, bisa mengikuti kegiatan belajar lagi. Oke. Sebelum kita memasuki kegiatan belajar kita mengingat kembali bagaimana sikap patriotisme kita, sikap nasionalisme kita harus kita gunakan selalu. Jadi silakan kita berdiri terlebih dahulu, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siapa yang bisa memimpin dirinya? Ya, bisa silakan. Madina.
anak-anak semua, sebelum kita memasuki kegiatan belajar mengajar, untuk kita lanjutkan, silakan lihat di kanan kirinya ada sampah atau kotoran yang harus dibuang. Ya, silakan dibuang ke kotak sampah terlebih dahulu. Ya, silakan ke kotak sampah, dimasukkan sampah ya. Ya, tentunya yang belum rapi dirapikan. Sudah siap semua? Sudah yang dalamnya sudah tulisnya sudah disiapkan? Ya, oke. Kita akan memasuki kegiatan belajar. Namun sebelumnya Bapak hari ini akan menyampaikan materi tentang sistem koloid. Ya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, Bapak ingin tanyakan bagaimana tadi, masih ingat tidak pelajaran minggu lalu? Ya. Kita belajar apa nak minggu lalu nak? Klasifikasi zat. Oke. Klasifikasi zat yang kalian ketahui, zat itu atau kita sebut dengan materi itu masih ingat nggak? Masih. Oke, coba siapa yang ingin menyampaikan materi apa? Oke, ya silakan, gimana? Menurut saya materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan berada ruang dengan memiliki volume. Iya, benar ya. Oke, ya silakan. Coba ada istilah lain, pengertian lain dari materi. Oke, siapa yang bisa? Yang masih ingat? Materi adalah segala sesuatu apa nak? Coba, masih ingat yang itu? Materi adalah zat yang bisa didapat secara alami. Ya, materi adalah zat yang dapat didapat secara alami atau buatan. Ya, benar ya. Oke. Nah, kemudian zat itu kita bagi menjadi dua ya, kalau tidak salah. Ya. Oke, ada zat apa nah yang pertama? Zat tunggal. Zat tunggal dan campuran. Nah, oke, zat tunggal itu kalau tidak salah yang satunya unsur. Oh, unsur dan senyawa ya? Ya, unsur dan senyawa. Nah, kemudian zat yang satunya itu kita bagi juga menjadi dua dan kita sebut kalau nggak salah campuran homogen ya. Oke, kalau kamu tanya nih campuran homogen kan kita sudah belajar
harus kita bacakan yang berhubungan dengan sistem koloid. Ya. Nah, sekarang Bapak mau perlihatkan ada beberapa gambar dan nanti ada Bapak putar video. Nanti kalian melihat, coba kita identifikasi sama-sama masalahnya apa. Ya. Nah, oke ya. Oke. Oh ya, sebelum kita masuk ke situ kita sama-sama dulu. Ini kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Ya. Oke, ini Bapak minta kita sama-sama baca, tapi Bapak minta satu orang yang mengajar dengan pelan. Oke, siapa yang mau membacakan? Ya, siapa? Apa Bapak tunjuk? Oh ya, silakan. Silakan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menguraikan karakteristik lanjutan koloid dan suspensi dengan benar. 2. Peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan mendispersinya dengan tepat. 3. Peserta didik menganalisis sistem dispersi pada kabut dan asap dengan baik. Ya. Ya, jadi ini tujuan kita belajar hari ini. Nanti setelah selesai kalian mengetahui, kalian bisa menguraikan karakteristik dari larutan. Oh, larutan itu ciri-cirinya bagaimana? Ya, karakternya seperti apa larutan? Kemudian koloid bagaimana karakteristiknya? Nah, dan suspensi. Kemudian yang kedua tadi menganalisis jenis-jenis koloid. Ya, kita menganalisis jenis-jenis koloid. Mengapa? Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita, ini kita selalu berhubungan dengan koloid. Banyak sekali zat koloid yang ada di sekitar kita, ya. Nah, ini tujuan belajar kita. Oke. Bapak next dulu. Nah, kembali ya. Oke. Nah, ini yang Bapak maksud tadi. Ya. Langkah pertama kita mau mengidentifikasi masalah. Bapak tampilkan di sini ada 3 gambar. Oke. Gambar yang pertama gambar apa itu, Nak? Susu. Oh ya, ada tulisannya ya, gambar susu. Nah, kemudian ada bapak-bapak. Nah, itu apa ini? Roti. Kemudian yang ketiga gambarnya pabrik yang mengeluarkan asap. Oke. Nah, Bapak kasih bocoran. Ini ada contoh koloid di sini, zat koloid, campuran koloid. Nah, nanti kalian kita akan diskusikan ya. Nah, apa zat koloid yang ada di sini? Pada susu ini nanti kita akan menganalisis kandungan terdiri dari apa? Zat terdispersinya dengan zat pendispersinya. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Oke, nah begitu juga dengan asap. Ini asap, cerobong asap. Ya, pernah melihat nggak asap? Oke, kalau di lingkungan kita sehari-hari pernah melihat asap di mana? Di tempat pembakaran sampah ya. Oke. Pernah membakar sampah nggak? Siapa yang pernah membakar sampah? Nah ya. Oke. Jadi kalau kita membakar sampah nanti ada asapnya. Oh, ternyata asap itu termasuk contoh koloid. Nah, ini nanti kalian gali lagi ya informasinya. Masalahnya apa ya? Oh, koloidnya terdiri dari apa kalau dia asam? Demikian juga dengan roti. Roti ternyata koloid juga, nah. Ya, contoh dari koloid. Oke. Itu 3 gambar ya. Nah, sekarang kita perhatikan sama-sama. Bapak menyiapkan ada video. Di situ ada suatu kabar berita. Nah, kalian identifikasi juga apa hubungannya dengan koloid. Oke. Kita tonton ya. Nah, oke. Nah, ini
Musim kemarau yang terjadi di Riau itu menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten dan kota. Ya, upaya pemadaman terus dilakukan bersama, namun 5 jaringan helikopter untuk membantu pemadaman melalui udara tidak bisa beroperasi. Kebakaran hutan ini merupakan hal yang tidak jarang terjadi, termasuk daerah-daerah di Indonesia. Berdasarkan penelusuran Greenpeace, kebakaran hutan ini merupakan kejadian yang sudah hampir setiap tahun terjadi. Kalau kita tarik mundur, kejadian seperti ini pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, serta sudah menghabiskan berhektar-hektar lahan hutan. Beberapa hari terakhir, sudah terjadi kabut akibat kebakaran hutan di beberapa daerah, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Namun, hingga kini wilayah yang paling parah adalah Riau, Sumatera Selatan. Bahkan hingga adanya himbauan untuk anak-anak dan orang tua untuk tidak keluar. Kejadian yang kembali terulang di tahun 2019 ini, menurut Kepala BPBD Riau, Edward Samya mengatakan, selama 12 hari, area hutan dan lahan Riau yang terbakar sudah seluas 108,5 hektar. Berdasarkan data ini merupakan kejadian kebakaran terparah yang pernah dihadapi Riau, serta dampaknya juga mengakibatkan kabut di kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kampar, dan Kota Pekanbaru. Daerah yang paling banyak terkena dampaknya adalah lahan Riau, yakni seluas 82 hektar. Hingga kini belum ada pernyataan penyebab sebenarnya kebakaran ini. Namun, kemungkinan adanya pengaruh musim kemarau dan kelalaian manusia juga. Kebakaran kali ini berdampak pada jarak pandang yang hanya 800 meter dan juga polusi udara. Berdasarkan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan DKI Sumatera, udara Riau sudah di atas angka 300 atau masuk dalam level berbahaya bagi manusia. Ternyata ini bukan hanya masyarakat Riau yang merasakan dampak dari kebakaran hutan ini. Tanggal 3 sampai tanggal 8 September itu tidak ada asap dari Sumatera ke Malaysia. Data BMKG yang mulai tanggal 11 jam 3 siang itu mulai ada asap masuk. Hingga semalam, luas lahan yang terbakar sudah mencapai puluhan hektar, dan Bapak Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa ini masuk dalam siaga darurat. Halo teman-teman Bobo, apa kabarnya nih? Sehat-sehat dan Berikutnya ditutup dengan gambar adik kita ya. Oke. Apa yang sudah kalian tonton tadi, adakah contoh di situ yang termasuk zatoid? Apa juga? Ya, jadi dari suatu kejadian fenomena alam, apa fenomena tadi? Kebakaran. Jadi pada saat terjadi kebakaran besar itu ternyata memproduksi banyak asap. Oh, rupanya asap itu termasuk contoh polusi. Oke ya, oke. Nah, itu asap. Sekarang Bapak ada video yang kedua. Ya, video yang kedua sama. Bapak ingin tanya nanti poluit apakah yang ada di gambar ini, di video ini? Kita saksikan ya. ya. Oke. Nah, tuh kamu siapa yang pernah lihat itu? Oke, di pun puncak itu bisa di puncak. Nah, tempat rekreasi. Ya. Jadi kita ketemu 2 orang, ini 2 orang tersesat. Jadi 2 orang ini dia tersesat, jadi yang kedua. Coba ya. Bapak apa Nah, namanya? Bapak di belakangnya, lihat. Keren Pak. Bapak ketinggalan keluarganya. Bapak ketinggalan lagi buang Pak. Oh iya. Ini kalau nanti diukirakan ke keluarga.
tolong jemput di dekat Selo. Ya. Kalau di Pak Satria dia lagi nunggu keluarganya, tolong transfer. Dia tidak bisa pulang. Nah, Bapak ini dia jualan itu di sini. Makanya jualan pasang, nggak tahu begitu juga isinya bukan berhadiah. Kacang. Ya tahu. Oke. Nah, ini adalah dua video. Yang pertama tadi ada asap, ya. Tapi di video yang kedua kalian melihat ada fenomena alam sampai gelap, ya, ada yang gelap. Itu ternyata apa tadi katanya? Kabut ya. Oke. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan, tapi nanti jawabnya pada saat diskusi. Ya, kita akan diskusikan. Bapak punya pertanyaan, ya. Dan nanti ada LKPD lembaga survei kita, tapi Bapak ada garis bawahi di sini. Ada asap, ada kabut. Sama atau berbeda asap dengan kabut? Beda. Oke, jawab itu saja dulu. Selanjutnya kalian diskusikan yang terkait dengan koloi. Apa sih bedanya asap dengan kabut? Ya. Kemudian tadi ada gambar roti. Roti itu ternyata terbuat dari apa? Oke, nanti kalian diskusikan di kelompoknya. Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya. Oke, Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama Belang, kemudian Wipta, kemudian Yunian, kemudian Wipta dan Tia, ya. Kelompok pertama 5 orang. Oke, nanti duduk di kelompok 2. Kemudian kelompok 2 Elisa Fitri, Fatman, Robi, Rosa dan Rian. Ini kelompok 2 ya. Oke, kelompok 3-nya Cika Apriani, Dumiati, Septiani, Siti Ramawati dan Pinka. Ya. Oke, kelompok 4. Kelompok 4-nya Erlin, Hafsah, Mila Rosalinda, Rosmini dan Tera. Ya. Nah, ini kelompoknya. Silakan duduk berkelompok. Yang kelompok 1 di sini, ya. Kelompok 2, oke, kelompok 2 di sini. Ya, silakan berkelompok. Kelompok 3 dan 4 ya. Oke. Ya, silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini yang kita kerjakan, yang kita diskusikan ada di sini. Ya, panduan diskusinya. Oke, kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Kemudian kelompok berapa? Kelompok 4. Sini nah. Ya. Ya. Kemudian kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Ya. Oke. Kelompok
ada di depan, ya. Petunjuknya ikuti LKPD-nya. Kemudian kalian sudah pinjam buku semua, buku cetak sudah. Membawa HP enggak? Bawa ya. Bawa. Karena HP itu kita gunakan untuk mencari artikel atau buku-buku yang berkaitan dengan sistem Koip, ya. Oke, silakan digunakan HP dan buku-buku artikel itu dicari di HP-nya. Oke. Nah, ada yang minta kan? Oke, silakan. Silakan kalian ikuti petunjuk kerjanya di LKPD. Ya, nah silakan didiskusikan. Kemudian ini Bapak adakan penilaian ya. Kalian diskusi, sambil diskusi nanti Bapak akan melakukan penilaian. Ya. Apa yang Bapak nilai yang pertama itu keterampilan kalian. Ya. Keterampilan kalian, kemudian sikap kalian pada saat